Nah, oke sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Banyak sekali yang beropini bahwa apakah YouTube mulai berubah, apakah YouTube mulai tidak bisa diandalkan, apakah menjadi konten kreator YouTube masih worth it untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari AdSense per bulannya, apakah YouTube masih bisa diharapkan menjadi sumber penghasilan di masa depan? Banyak sekali yang beropini, banyak sekali yang berasumsi, termasuk saya, ya, kalian juga, dan beberapa teman-teman yang lainnya, para YouTuber-YouTuber pemula maupun YouTuber-YouTuber yang sudah besar, mereka mengeluarkan asumsinya masing-masing pada saat melihat ada penurunan demi penurunan jumlah penonton dan bahkan penurunan dolar. Penurunan dolar ini dramatis sekali, ya. Kadang-kadang terlihat sangat jomplang, ya. Kalau bulan berikutnya mungkin bisa mencapai di atas 5 juta, kemudian bulan berikutnya lagi mencapai di bawah 4 juta. Ada lagi kemudian kenaikan karena beberapa terobosan-terobosan tertentu yang dilakukan sehingga naik turun atau fluktuasi yang terjadi penghasilan di dunia YouTube ini luar biasa masif, dan masing-masing channel memiliki karakter naik turun dolar yang berbeda-beda. Ya, ada kalanya sebuah channel untuk mendapatkan 1.300.000 saja agar cair per bulan, ini membutuhkan waktu beberapa bulan baru ngumpul 1.300.000-nya. Namun, di sebagian channel yang lain, mungkin channel yang sudah jalan, ya, memang penonton alaminya sudah jalan, trafficnya stabil, untuk mendapatkan 3 juta per bulan, itu terasa masih relatif mudah, ya. Nah, kemudian ada lagi channel-channel besar, ya, yang mendapatkan 10 juta lebih per bulan. Nah, mereka juga belum terlalu kesulitan untuk mendapatkan nilai itu. Permasalahannya, apakah YouTube bangkrut? Apakah YouTube benar-benar kalah dengan para pesaingnya? Enggak, sahabatku. Apa yang terjadi sebenarnya di saat-saat seperti ini? Apa sih yang terjadi? Perubahan pola tonton dari penonton alami channel-channel yang sudah ada. Ini yang biasanya tanpa disadari oleh banyak orang. Perubahan pola tonton. Kalau misalkan beberapa bulan yang lalu penonton ramai, ya, penonton di channel kalian cukup bisa diandalkan, kemudian tiba-tiba terjadi penurunan drastis. Nah, ini apa yang harus kita analisis, apa yang harus kita periksa, dan apa yang harus kita perbaiki, serta langkah apa sebagai solusinya. Ini yang akan kita bahas di konten kali ini. Oke, sahabat Esa Santuy, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, tentang penurunan jumlah penonton atau views. Tentunya, sahabat Esa Santuy sudah melihat dan mendengar video-video yang saya buat 3 hari lalu atau 2 hari lalu terkait dengan ada event nasional di Indonesia. Ini khusus di Indonesia, ya. Sebentar lagi ada pesta pemilu. Berita-berita politik meningkat tajam. Live streaming terkait dengan berita-berita pemilu selalu ada 24 jam live streaming dari channel-channel berita tersebut, ya. Dan ini cukup menguras perhatian, menyita perhatian banyak masyarakat alami atau penonton alami menonton video-video yang menyiarkan berita-berita tentang pemilu, ya, sahabatku. Dan itu normal, agenda 5 tahunan sekali kan, sudah sering kita bahas. Jadi fix ada penurunan views karena juga ada event-event besar yang terjadi di Indonesia. Dan ini nggak perlu kaget, ya. Yang terpenting solusinya teman-teman tetap konsisten upload. Kemudian dengan penurunan dolar gimana? Ini keniscayaan, turunnya jam tayang, turunnya dolar, ini semua berkaitan, bukan tanpa alasan. Semuanya berkaitan, sahabatku. Kalau penonton turun, otomatis jam tayang juga turun. Otomatis dolar juga menurun, ya. Nah, maka dari itu saat ini teman-teman perlu menggali sebuah potensi baru yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Coba deh amati tema kalian. Amati baik-baik channel kalian masing-masing. Kalaupun harus live streaming, kira-kira bahan live-nya apa? Lumayan untuk mengatrol penghasilan dari funding, super sticker, super chat, ya,
Nah, di situ bisa didapatkan dengan live streaming. Nggak ada salahnya belajar live streaming, terutama channel-channel yang sudah monet. Gunakan fitur live streaming ini untuk benar-benar dimaksimalkan. Setidaknya kita mencoba dekat dengan para subscriber dengan cara kalian masing-masing tentunya ya. Lakukan live streaming, belajar melakukan live streaming. Meskipun mungkin kalau masih belum siap tampil wajah, kalian bisa menggunakan masker. Nggak apa-apa sahabatku, belajar live ya. Nah, kemudian yang kedua, solusi untuk tetap menyetabilkan penghasilan dolar. Lakukan hal-hal yang bisa membuat kolom interaksi tetap ramai. Kolom komentar kalian usahakan tetap ramai. Saling menonton, saling kunjungan. Nah, itu ide brilian ya. Jadi bukan hanya salah satu yang nonton, tapi kedua belah pihak ya. Sesama YouTuber pemula saling nonton. Semakin banyak kalian memiliki jaringan komunitas sesama YouTuber pemula, maka lakukan hal yang utama, saling nonton. Saling kunjung, saling meramaikan kolom komentar, saling memberi support, like, jempol di konten-konten sesama pemula. Nah, ini cara mengatrolnya ya. Saya kira sampai di titik ini teman-teman sudah mulai memahami garis besar solusi-solusinya ya. Nah, saling kunjungan ini yang mungkin agak berat ya sahabatku untuk menyetabilkan dolar teman-teman yang sudah monet. Karena ada beberapa YouTuber yang takut saling kunjungan ya, bahkan takut saling mengikuti walaupun dengan jeda aman. Jangan saling mengikuti, nanti channel rusak. Jangan saling kunjungan, nanti channel rusak. Mungkin banyak yang takut dengan doktrin-doktrin jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Akhirnya banyak YouTuber yang gimana ya, ketakutan untuk mengambil langkah-langkah yang sebenarnya tujuannya bagus untuk menghidupkan traffic di kolom komentar. Sahabatku, bukan hal yang sangat mudah untuk mengembangkan channel di masa-masa seperti ini, tapi juga bukan hal yang sangat sulit. Yang terpenting kreatif ya. Kreativitas kalian, kemudian konsistensi upload kalian ini memang perlu ditunjukkan dan ditingkatkan agar tidak terpengaruh dengan situasi. Meskipun ini adalah tahun-tahun yang dimana banyak penonton menonton berita-berita terkait pemilu, tapi teman-teman juga harus tetap berkarya untuk membangun algoritma agar semakin kuat. Nah, rekomendasi, kalau kita ngobrol rekomendasi, mungkin sebagian teman masih ingat ya tentang teknik upload video. Lakukan pula upload video, meskipun dalam satu hari kita hanya menggunakan 5 channel cadangan untuk upload video ya. Untuk dorongan pertama di 2 jam pertama, agar video setelah upload baru terupload, teman-teman langsung gaspol mengupload dengan mungkin metode 2-1. Nah, ini sangat bagus sekali. Atau metode 1-1-1, nggak masalah formasi upload seperti itu. 1 video channel besar Stema, 1 video kalian yang baru diupload tersebut, dan 1 video channel besar Stema lagi. Ini disebut 1 putaran 1-1-1. Nggak ada masalah tentang itu semuanya. Yang terpenting teman-teman mau ya mencari jalan bagaimana agar channel kita berkembang. Oke, hari ini saya sampaikan cukup dengan semangat. Kenapa? Agar teman-teman tetap semangat ya. Tetap semangat untuk membuat video-video, upload video-video, kemudian dilengkapi dengan saling kunjungan, membangun dan membina traffic sehingga traffic tetap stabil. Membangun dan membina traffic sehingga traffic tetap stabil. Ini yang diperlukan untuk saat ini ya. Dolar akan tetap stabil pula. Mungkin mengalami penurunan, tapi nggak drastis banget kalau teman-teman tetap rajin upload, rajin saling kunjungan. Kemudian temukan judul-judul baru yang lebih fresh ya. Ini saran yang penting sekali dari saya. Temukan judul-judul baru yang menarik minat, menarik penasaran, kemudian menarik penonton-penonton alami. Nggak apa-apa, eksperimen saja tentang judul ya, nggak ada masalah. Bikin eksperimen tentang judul-judul yang menarik tersebut. Ini meskipun kecil persentasenya, tapi sangat mempengaruhi hasil akhir jumlah penayangan nanti ya. Oke sahabatku, mungkin penyemangat kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di konten berikutnya. Jangan lupa ya, terus semangat membangun traffic dan upload video yang rajin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten sahabatku.